Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-18 setelah minggu Trinitatis pada hari ini, terambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nehemia memperhatikan keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan orang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain? Musuh juga aku dan saudara-saudaraku dan anak-anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni hutang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Nehemia adalah seorang yang setia kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang taat kepada aturan, walaupun dia sebenarnya ikut dalam pembuangan yang ada di Asor. Dia
menyusuri langkah-langkah daripada Ezra yang konsentrasinya berpusat kepada hal-hal yang rohani. Lain dengan Nehemia. Setelah mendengarkan berita bahwa Ezra gagal untuk membangun kembali kehidupan bangsa Israel yang tertinggal, yang tidak ikut ke pembuangan itu, Nehemia menyusul Ezra. Dan dia berkonsentrasi dalam hal-hal yang politis, walaupun dia tidak mengabaikan hal-hal yang agamawi, yang rohani. Tapi dia mencoba menempatkan diri memasuki peraturan pemerintah dan juga peraturan keyahudian. Dan dia mencoba untuk mendekati pemerintah dan raja-raja yang menguasai orang-orang Yahudi yang tertinggal di Yehuda, khusus yang di Yerusalem. Dan kemudian setelah dia kembali pulang, oleh karena penguasa Persia mengizinkan dia ternyata terpilih menjadi bupati di daerah Yehuda ketika itu. Saudaraku yang kekasih, dia punya terobosan membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh dibuat oleh penguasa yang dari Babel dulu. Dia berkonsentrasi kembali memulihkan kehidupan orang-orang Yahudi yang menderita yang ketika itu. Antara sesama orang Yahudi, mereka sudah saling memperbudak, saling menindas, tidak mengenal lagi sebagai saudara-saudara. Ukuran hidupnya adalah materi. Dikatakan firman Tuhan kalau kita lihat dalam ayat 2 sampai ayat 5, bahwa mereka sudah saling memperbudak. Anak perempuan, anak laki-laki mereka sudah terjual kepada sama mereka demi sesuap nasi. Bukan hanya itu, kebun anggur mereka, kebun gandum mereka, malah rumah tempat mereka untuk tinggal sudah tergadai demi untuk menanggung-jawabi kehidupan yang sangat prinsipil, kehidupan utama, yakni mengemudikan kebutuhan fisik makanan atau kampung tengah mereka sendiri. Coba bayangkan betapa ngerinya antara sesama orang Yahudi yang sudah menderita tertinggal di hempasan penjajah yang dari Babel itu. Tapi toh mereka memperlakukan sesama sebagai manusia yang tidak berharga di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang yang kaya kelihatan berkolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah entah dari manapun itu. Pihak-pihak raja yang berkuasa yang membuat bangsa Israel sebagai bangsa vasal juga di dalam wilayah Yehuda, umat yang tertinggal itu. Yang kaya semakin kaya dan ternyata masyarakat yang tertindas orang Yahudi semakin miskin dan semakin memprihatinkan. Saudaraku yang kekasih, sesampainya dia di Yehuda, menjadi terpilih menjadi seorang bupati dan menekuni langkah-langkah yang politis. Dia mencoba juga berkonsentrasi membangun bait Allah dengan cara hal-hal yang politis, sehingga dia mengadakan kontrak politik dan dia justru juga melakukan hal yang luar biasa. Dia mencoba mengembalikan kehidupan orang-orang Yahudi yang hak ajasinya sudah terampas dan tercabik-cabik itu. Konsentrasi pemahamannya memulihkan ekonomi, memulihkan kehidupan orang-orang Yahudi yang berekonomi rendah itu. Dia mampu memasuki para pengusaha, dia mampu memasuki para penguasa, dan dia mengatakan dalam ayat 6 sampai 9, supaya keadaan itu dirubah dan kamu telah memakan riba di antara sesama kamu. Dia langsung masuk kepada pokok persoalan, menegur antara sesama umat Yahudi yang dituduhnya sudah memakan riba antara satu dengan yang lain. Orang yang kaya, orang yang mampu betul-betul ditegur dan dituduh kaya dan mampu menjadi orang elit hanya karena berdiri di atas penderitaan semarga, sesuku, sesama orang-orang Yahudi. Saudaraku yang kekasih, bukankah saudara tidak melihat hal seperti ini sering terjadi di sekitar kehidupan kita, di sekitar orang-orang yang percaya, yang membuat landasan berangkat untuk terhantar menjadi orang yang elit. Tetapi seketika itu
dia terangkat menjadi orang elit, dia lupa dengan saudaranya, malah menindas antara satu dengan yang lain. Mereka saling menjual. Orang Yahudi yang sudah kuat, yang berkolaborasi, yang berkolusi dengan orang kuat di sekitarnya, menjual sesama orang Yahudi menjadi sumber kekayaan, sumber kehidupan. Kamu tidak takut akan Allah karena Tuhan tidak senang melihat perlakuan penindasan yang seperti itu. Ayat 10 sampai ayat ke-13. Lalu dia hadir sebagai sosok yang bisa menyelamatkan umat dari penderitaan itu. Dia mampu sungguh-sungguh memasuki setiap sektor kehidupan. Dan dia mengatakan, Nehemia mengatakan, bahwa raja-raja dan anak-anak buahmu dan mungkin orang-orang di sekitar saya, pemerintah-pemerintah yang ada di sekitarnya, mungkin yang digantikannya, yang dulu menjadi sumber kehidupan, sumber gandum dengan cara hutang kepada rakyat yang miskin. Dia katakan, meski kamu bebaskan dari semua hutang-hutang mereka, minyak yang mereka hutangi, ladang yang mereka hutangi, anggur yang mereka hutangi, atau harta benda, rumah, ladang anggur, ladang gandum, ladang anggur dan minyak yang mereka hutangi, meski sekarang juga kamu bebaskan dari beban hutang yang mereka emban, yang mereka derita selama ini. Luar biasa pembebasan penderitaan yang diproklamirkan oleh Nehemia. Dia menegakkan janji penghapusan hutang yang harus dilakukan oleh kalangan-kalangan elit, dan dia merangkul itu dalam sebuah perjanjian. Dan dia mengecam, andai kata janji yang kamu setujui pada saat ini, kenyataannya kamu membelakanginya, kenyataannya kamu mengingkarinya, kamu akan dihempas oleh Allah. Gandummu, rumahmu akan dihempas oleh Allah. Kamu akan menjadi kosong dan nol, seperti debu adanya, jikalau kamu tidak setia untuk menjaga, memelihara, merealisasikan janjimu, janji pembebasan hutang atas orang-orang yang tertindas di tengah-tengah kaum sesamamu di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang sifatnya menindas. Mari sama-sama bertanggung jawab untuk menangani pergumulan secara lokal, secara mondial, secara internasional. Mari sama-sama menangani pergumulan bangsa. Mari sama-sama menangani pergumulan gereja. Jikalau ada satu dengan yang lain yang menindas, yang mengeruk tenaga sesamanya demi untuk kekayaannya, saudara meski hadir sebagai pendamping, membebaskan, dan harus berani mengkritik kalangan atas yang tidak tepat berbuat dalam rangka mensejahterakan semua umat yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa bergema di tengah-tengah kami dalam rangka menyingkapkan rahasia kebesaran Tuhan. Tuhan yang senang melihat umatnya yang sama-sama sejahtera. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.